sampai ke radiator efeknya seperti apa? Ini Pak Taufik. Nah, Nah, ini saya keluarin. Tuh. Ini Pak Taufik tuh. beda air bata Mas ya? Air bata Pak Taufik. Tadi ada gram-gramnya loh ya Mas ya? Ini Nah, itu gram-gram tuh itu. Ini gram-gram. Di antara keunggulan pakai kulon enggak karat. Pakai kulon itu karatnya tidak nampak. Ah, tuh. Wah, tuh coba tapi dia. Kelihatan nggak buntunya? Iya. Saya coba. Nah, coba. Jangan dijilat, Pak. Ya Allah. Ya, numpur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Sore hari ini kita masih di AHPedia AHA Motor ya, AHA Motor di sekitar Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari Terminal Jombor. Jadi Sobat AHPedia yang perlu untuk servis, penggantian kaki-kaki, AC, apa lagi Mas? Servis AC, kaki-kaki, terus kopling, matic ya. Percintaan, Pak, percintaan. Mesin, apa Mas? Percintaan. Percintaan. Nah, percintaan ini nih, Mas Budi gimana Mas Budi? Baik, kita cari Mas Ari. Ada konten yang sangat menarik akan kita buat. Mas Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Pas, Pak. Pas ya? Ini pas banget, ini kita lagi cuci radiator. Cuci radiator. Cuci, Ngecek radiator ya. Nggak ngecek juga sih, iseng-iseng buat konten. Ini ada radiator Pak, yang kemarin kita buatin baling-balingnya remuk. Oh ya, jadi alat apa namanya? Blender, cabe. Iya, blender cabe. Ini apa namanya? Ada radiatornya. Nah, ini kita lagi obyek-obyek nih Pak. Nah, kita pengen tahu nih, kan kemarin kan di dalam mesin kan karatan ya? Karatan, iya. Nah, bagaimana efeknya? Ini belum kita buka sih. Kalau yang buka nanti biar teman-teman radiator ya. Nah, kalau kita ini sementara simulasi aja apa yang terjadi kalau karat yang di dalam mesin itu tadi sampai ke radiator efeknya seperti apa. Ini Pak Taufik. Nah, Ini saya keluarin. Tuh. Ini Pak Taufik tuh. beda air bata Mas ya? Air bata Pak Taufik. Nah, ini coba kita sentor air dari sisi pengisian. Nah, ini Sobat AHPedia, kita buat seperti ini untuk Nakut-nakutin. Nakutin. Bukan untuk edukasi, Pak. Nah, ini kan nih kayak gini ya. Ini coba kita sampai Bening lagi? ya, sampai Bening ya? Coba sampai bening. Mas, saya teringat dengan obrolan di konten kemarin. Nah. Yang Mas bilang bahwa apa namanya, karat itu terkikis pelan-pelan ya? Ya. Dan nanti akan tertimbun di sini. Di kisi-kisinya Di kisi-kisi, jalurnya iya. ini kan nggak ada, ya mungkin secara pipanya 1 mili, tapi jalurnya nggak nyampe 1 mili, Pak. Nah, ini kan dia udah mulai bening ya. Nah, ini coba kita kopiok lagi, Pak. Oh, itu belum Apa, Pak? belum ini ya? Belum langsung bening ya Mas ya? Oh, nggak tahu. Wah, kita coba lihat ya. Nah, ini. Nah, Makanya kita pengen coba. Ini ibaratnya kita teman-teman radiator ini gini, Pak. iya. Nah, Di kopiok, tempat radiator ya. Iya. Terus nanti kita coba seperti apa keluarnya. Masih ada. Masih, Pak. Tuh, Sobat AHPedia lihat. Ini yang kemarin nih. Oh, iya. Karat-karat nih kan. Nah, ini karat-karat ini nih. Karatnya tebal juga ya Mas ya? Iya. Ini di dalam sini, Pak. Ini bukannya kita masukin karat enggak, tapi memang kondisinya sebelumnya itu kan mesinnya berkarat. Nah, efek dari mesinnya berkarat itu juga mungkin karena serpian water pump yang udah korosi. Iya, iya. Kan water pump itu kan kemarin kita sudah tunjukkan ya baling-balingnya ya, kincirnya itu kan. Dia kan agak tebel juga kan. Sampai dia tipis kayak blender itu kan berarti kan dia sekian banyak yang sudah hancur berkeping-keping menjadi gram-gram seperti ini. Tadi ada gram-gramnya loh ya Mas ya? Ini Nah, itu gram-gram tuh itu. Ini gram-gram. Nah, ini. Tuh. Nah, kayak gitu. Nah, ini tentu tidak luput harus kita lakukan korok. Jadi kita bawa ke teman-teman radiator. Di sini sih mungkin kemarin belum dilakukan korok karena apa? Karena ketika disirkulasi saja air nggak sirkulasi, Pak. Jadi kan air dari mesin kan masuk sini, Pak. Kalau air dari mesin masuk sini, sementara di area sini ada yang mampet, maka air tersebut kayak Pak Topik bilang mumbul. Apa namanya mumbul? Apa meluap? Meluap. Tapi kalau yang kasus yang mobil Serena kemarin, itu kan dia kan kondisi
meluap, tapi dia setelah beberapa saat dia mau menurun. Oh ya, Meluapnya itu ya. ketika mesin nyala. Sirkulasi Karena ada apa kebocoran kompresi dari mesin. Nah, kalau yang ini kasusnya adalah dia itu ada apa gelembung-gelembung, cuman dia nggak mau berkurang. Ternyata masalahnya di radiatornya bocor, kemudian di sistem mesinnya dia tidak sirkulasi airnya, nah itu mengakibatkan air tersebut apa ya meluap. Baik, Mas Ardi, kalau menggunakan air coolant, apakah ada karat seperti ini? Ya, di antara keunggulan pakai coolant nggak karat. Jadi kita jarang sekali menemukan coolant itu di area mesinnya ketika kita bongkar mesin itu sampai karatan. Kan kita kan sering bongkar mesin kayak gini Pak. Kalau dia pakai kayak gini, pakai coolant itu karatnya tidak nampak. Paling ini harusnya tetap kelihatan nih Mas ya kalau ini berkarat ya. Kelihatan karat. Kalau ini kan dia sama sekali nggak kelihatan karat dan dia yang kelihatan adalah oli yang mengendap. Untuk kasusnya adalah oli yang mengendap yang kemarin kita sudah buatkan kontennya. Baik, ini percobaan ketiga nih, Mas Ardi akan mencoba yang ketiga ya, kita coba ya. Apakah masih ada kekuatan untuk ngocok-ngocok radiator? Aduh. Di puasa Ramadan. Nah, ini kita akan coba ya, nih. Ini udah kayak ini nih. Apa Mas namanya kalau giling padi itu? Oh, ini Pak, ini tambang emas, Pak. Iya, tambang emas. Nah, kita lihat. Pasti masih masih Pak. kotor. Masih keluar oren-orennya. Ini aja kita cuma model air sedikit kemudian ngopiok-ngopiok ya. Nah, kalau di tukang radiator dilakukan proses apa lagi, Mas? Biar itu bersih. Dilepas ini, Pak. Oh, dilepas ini tutupnya. kalau Pak Taufik ngintip sedikit ya. Ini kan di sini ada lubang ya. Nah, itu tuh. Tuh, saya. Ini gimana nih caranya? Tak senterin dulu, Pak. Bentar, Pak. Saya beli senter dulu ya, Pak. Oke, yang jauh-jauh, Mas. Nah, tuh kelihatan tuh. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ini baru sedikit yang terlihat aja dia udah buntu, Pak. Ini kan buntu dia. Oh iya kawan tuh. Nah, Lihat tuh ya, 1, 2. Nih, pas mana lubangnya nih? Tuh, Pak. Agak geser dikit, Mas. Lampu. Ya udah pas tuh. Tuh. Wah, tuh sobat tapi dia. Kelihatan nggak buntunya? Iya, itu yang buntu, Pak. Nah, nanti radiator ini kita lepas. Dilepas sama teman-teman radiator terus dikorok pakai alat yang seperti tangkai wiper, Pak. Wiper itu kan ada tusuk wipernya ya. Coba, Mas tusuk wiper itu dulu, Mas. Nah, ini pakai kayak gini nih. Sesuatu yang pipih. Nah, itu ini yang ditusuk ke ini ya tadi ya? Mungkin teman-teman bisa, mungkin kita suatu saat akan ke teman-teman radiator. Iya, ayo kita biar bisa dilihat sama sobat tapi dia ya. Suatu saat, Pak. Satu saat. Habis lebaran agak ya? Enggak, puasain aja. Ayo puasain ya. Ayo. Nanti kita ke radiator Selaras, Pak. Selaras Yogyakarta. Oke. Baik. Mas Ardi, kan ini tidak hanya di sini nih karatnya. Di jalur-jalur air mesin juga kelihatan kan karatnya. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau di jalur mesin tidak bisa dibersihkan, berarti di proses mana yang bisa? Jadi gini Pak, ketika besok kita mau masang radiator, itu kita sirkulasi dulu kayak seperti kita ganti radiator coolant yang Mas Triwinarno pernah syuting. Iya, betul. Nah itu kita hidupkan sampai mesin panas. Mesin panas itu kan, maksudnya mesin panas itu termostat membuka. Jadi kalau termostat membuka itu di suhu rata-rata 83 sampai 86 lah ya. Itu membuka, ketika dia membuka, dia sirkulasi. Nah, ketika sirkulasi jangan buru-buru dimasukin. Oh, selangnya? Selangnya. Dibuka berarti? Ini kan selang yang bawah tetap dipasang, masuk ke mesin. Yang ini, yang dari mesin itu tetap posisinya dibuka. Jadi air yang dari mesin itu kan ketika dia panas, dia akan sedikit banyak lah ya. Ketika dia dapat sirkulasi, itu karat-karat yang ada di sana akan terdorong. Oh. Meskipun tidak akan membersihkan ya? Meskipun nggak akan membersihkan, tapi kan sisa-sisanya itu yang bakalan masuk ke radiator itu terbuang. Jadi nanti keluar dulu, kalau udah terbuang keluar, baru kita masukkan ke ini. Oke Mas Ardi, saya baru tahu kenapa Mas Ardi bilang kemarin, kalau kita tidak menggunakan air radiator coolant, wajib lebih cepat untuk korok radiator ya? Radiator. Ternyata air serpian karat itu akan nempel di sini ya? Akan masuk ke radiator ini. Wah, begitu sobat Epidia. Itu paling nggak ya 1,5 tahunan itu udah minimal banget telat-telatnya itu harus dilakukan korok radiator. Tapi Mas, kalau korok radiator kan itu digosok tuh ya? Ya. Apa nggak membuat tipis juga tuh?
Daripada mampet Pak. Oh iya ya. Solusi ya? Iya. Oh, kalau enggak beli baru berarti? Ya beli baru. Oh. Tapi kan beli baru juga nggak murah. Nggak murah ya. Dan biasanya gini, Ah. teman-teman radiator udah pada tahu sebelum radiator itu diserahkan ke kami, Oke. itu dia akan dilakukan tes pressure test Pak namanya Pak. Ah, ah. Jadi kedua saluran dibuntu, kemudian tutup ini dilakukan menggunakan pressure test. Kalau dia terjadi yang tadi Pak Topik bilang bakalan korosi, itu dia akan kelihatan kok dia kebocorannya. Nah kalau umpamanya bocor, itu ada beberapa cara. Yang pertama ganti, yang kedua adalah tambal. Biasanya ditambal di ujungnya sini. Di atas ini kan ada lubang tadi ya. Ya. Nah di lubang yang atas ini ditutup. Jadi satu saluran Mati, tidak tutup? Nggak ada aliran air nggak lagi? ada aliran air. Kayak gitu. Karena kalau biasanya yang ditembak adalah sisi luar, di sini mampet, di sebelah sananya bocor karena kena panas. Nah teman-teman radiator biasanya di paling Di atas. itu udah dibuntu duluan. Jangan masuk ke saluran ini karena saluran ini itu tadi dia bocor. Apakah akan menjamin Mas kalau satu ditutup yang lain tidak bocor? Kalau sudah korosi satu? Tergantung sih. Nggak menjamin juga. Kalau yang lainnya udah mau bocor, tentunya kan setelah dilas di pressure test lagi. Ya. Kalau di pressure test dia aman ya nggak apa-apa, aman. Nanti kan 1,5 tahun cek lagi. 1,5 tahun ya. Terus nanti 3 kali korek radiator atau 4 kali ganti radiator. Berarti kan berapa tahun? 6 tahun. Oh 6 tahun ganti radiator ya? Iya. Oh, Ya nggak juga sih. Tergantung. tergantung tadi Mas kualitas radiator yang dipakai ya, sama air coolant ya atau Betul. tidak ya? Dan unik ya Pak, radiator-radiator zaman dulu itu dia memiliki celah yang lebih besar. Kalau celah lebih tebal-tebal besar ya? itu tebal-tebal loh, dan dia pun juga potensi mampetnya itu kecil. Ya mungkin profesor zaman dulu Sudah ini ya, memperhitungkan mobil itu awet. Awet ya. Dan sekarang itu mobil itu nggak awet. Maksudnya disuruh ganti. Ada bisnisnya dikit Pak di sana Pak. Ini tercekat ini. Komentarnya banyak nanti. Ya, oke, seperti itu Pak Taufik. Nah, Mas Adi, kita coba kasih lihat dong ke Sobat Apedia bagaimana kondisi mesin dalamannya Oh, ya. kalau air tidak menggunakan radiator yang coolant. Siap. Ini sih kalau saat ini ya. Iya, Mas. Nah, itu. Ini yang terlihat saja ini seperti ini, Pak. Ini kalau kita ini lendut ini, Pak. Lendut itu lumpur. Ini saya garuk ini ya. Wih, Masya Allah. Nah, ini. Wah, saya juga coba. Nah, coba. Jangan dijilat, Pak. Ya Allah. Ya, lumpur ini. Sobat Apedia. Nggak percaya kan, makanya Ini airnya itu loh diganti. Harus dipanaskan mesinnya, kemudian disirkulasi. Jadi lendut-lendut yang kita colek pakai tangan ini dia keangkat, itu nanti ketika dia dipanaskan mesinnya kemudian disirkulasi. Ini kan kenapa dia sampai lumpur banget? Karena water pumpnya kan dia kan aus, sehingga tidak ada terjadi sirkulasi. Yang seperti saya bilang kemarin, bahwasanya mobil yang dihidupkan kemudian yang dimatikan dalam waktu yang lama itu lebih potensi karatnya kalau dia nggak menggunakan coolant ya itu lebih besar yang tidak dihidupkan lama atau yang tidak air itu nggak sirkulasi itu lebih besar potensinya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena itu pengendapan. Dan kita sering buat Pak nemuin Pak mobil yang jarang dipakai, misalnya kita kan di Jogja ya. Customer kita itu banyak yang ngambil mobil itu dari Jakarta, luar daerah lah. Luar daerah. Jadi ketika dia dapat mobil itu, Mas, mobil ini saya dapat istimewa. Kenapa Pak? Mobilnya jarang dipakai. Nelpon. Nah, terus saya bilang, ya udah Pak, selama di tol jangan pernah tidak mantau radiator. Ternyata benar Pak. Begitu di tol radiatornya ada beberapa satu di antara customer kami yang mobilnya X-Trail itu dia mobilnya jarang dipakai. Begitu dibawa ke Jogja itu bisa dikatakan berhenti nambah air banyak. Aduh. Artinya dia sampai 4-5 kali dia sampai nambah air dikarenakan apa? Karena ada kebocoran di mana? Di water pump. Kalau yang Teana dulu di water pump. Kita pernah dapat Teana. Jadi Teana itu dari zamannya dulu Pak SBY. Ini kan bapaknya polisi ya. Itu zamannya SBY dulu aktif dipakai, akhirnya mobil lama nggak dipakai. Akhirnya beliau dapat mobil tersebut kemudian dibawa ke Jogja lah. Ketika dibawa ke Jogja, water pumpnya bocor. Kalau untuk yang kasus ekstrim tadi, radiatornya yang bocor. Tapi nggak sampai overheat? Nggak sampai. Karena apa? Karena ketika mobil jarang dipakai, itu kan ada endapan Pak. Sebenarnya air itu kan mengendap. Nah begitu water pumpnya itu muter, mompa, airnya sirkulasi, endapan ini tadi akan tersirkulasi. Efeknya langsung apa? Masuk ke radiator tersumbat. tadi.
Radiator tersumbat. Kalau radiator tersumbat, ya paling kalah upper tank radiator. Upper tank radiator itu ini Pak. Ini namanya upper tank radiator. Yang bagian Nah ini. Nah ini upper tank radiator. Itu upper tank radiator itu kalah. Karena apa? Karena radiatornya mampet. Ketika radiatornya mampet, dia dapat air sirkulasi dari mesin, itu dia mengakibatkan upper tanknya itu tekanannya besar. Nah ketika upper tanknya tekanannya besar, dia terjadi kebocoran di upper tank. Nah kalau lebih parah lagi, misalnya dia sampai nggak kuat, kan pompa air itu kan memompa air dari radiator. Kalau yang di radiator saja mampet, akhirnya yang dipompa bukan air, sehingga kekempotan atau kevakuman terjadi. Nah kalau kevakuman terjadi, seal water pumpnya yang kalah. Akhirnya seal water pumpnya menjadi bocor. Oke. Nah, kayak gitu Pak Taufik. Nah Mas Ardi, kan Mas Ardi cerita bahwa ini kan masih besi ya? Ya besi. Nah, apakah pengaruh karat ini lebih Pasti. banyak? Hah? Iya dong. Karatnya di sini Iya. daripada di aluminium? Iya betul. Jadi besi itu ketika dia terjadi persinggungan sama air mineral ya, itu kan tentu mengakibatkan korosi. Nah korosi ini yang terjadi di mesin Terrano ini. Sehingga kita bisa menyaksikan sampai radiator sampai ke cylinder head. Ini dia di sini banyak sekali lumpur dari karat. Mas, kalau ini untuk mobil-mobil yang sekarang yang menggunakan aluminium, apakah tetap akan ditemukan hal seperti ini? Tentu. Kalau tanpa menggunakan coolant? Di mesin itu kan ada pipa, Pak. Oke. Di mesin itu ada water pump. Nah, pipa water pump ini dia kan terbuat dari besi. Betul. Nah, dari situ bisa terjadi karat. Kayak gitu. Kalau aluminium biasanya sih kerak ya. Oh, kerak. Dia seperti kapur gitu. Nah, itu kapur itu yang mengakibatkan sumbatan juga sih. Makanya kemarin kita sempat sampaikan kalau beberapa coolant itu dia ada yang mengakibatkan ngapur. Ya mungkin teman-teman radiator lebih tahu merek-merek apa aja. Selain air biasa, ya, terus ada coolant. Katanya menggunakan air aki, ya, itu boleh? Boleh. Kenapa menggunakan air aki atau air suling itu diperbolehkan? Karena kandungan mineralnya ya. Tapi saya nggak tahu hukum fisikanya seperti apa. Tapi kandungan mineralnya tentu lebih kecil. Karena kan air sulingan, bukan air yang didapat dari bumi. Kalau air yang didapat dari bumi itu kan dia lebih besar. Kayak mineral ya? Kayak mineral ya. Nah itu kalau air sulingan, air aki, itu kan air suling sebenarnya Pak. Air yang didapat dari embun. Nah, air yang didapat dari embun ini memang dia lebih baik ya, sangat lebih baik untuk radiator. Jadi kalau misalnya ini alternatif dan juga termasuk yang diutamakan sebenarnya. Itu isi penuh pakai air apa? Air aki? Bukan aki sir ya, air aki yang warna biru. Iya. Air akinya ada dua. Oh, ada dua. Yang merah sama biru. Merah ini dia kandungan asamnya tinggi. Jadi kalau disiram ke kulit itu bisa bahaya. Tapi kalau yang air yang biru itu air suling. Jadi kenapa di aki itu yang ditambah air sulingan? Karena yang menguap adalah airnya. Jadi sisa asamnya masih tertinggal sehingga ditambah air biasa. Kayak gitu. Sehingga air aki ini memang cocok dipakai untuk radiator dan mungkin ini juga edukasi buat saya dan juga teman-teman bahwasanya mobil yang tanpa menggunakan coolant itu memang cocok dipakaikan pakai air suling atau air aki. Mas pernah nggak menggunakan air aki untuk mesin mobil? Belum pernah, tapi saya pakainya coolant terus Pak. Sama aja ya berarti ya? Sama aja. Tapi kalau misalnya ini tadi begitu Pak Taufik bilang air suling ya, saya jadi keinget bahwasanya dulu memang ada mobil-mobil yang memang dia nggak pakai coolant, pakainya air aki itu memang lebih baik terhadap karat daripada air mineral biasa. Kalau dari nilai ekonomis, harganya berapa Mas dibanding coolant? Ya, kalau air aki sebotol 1 liter itu rata-rata sekitar 15 sampai 20 ribu Pak. 1 liter. Sedangkan ini butuh berapa liter? Paling ya 4 sampai 5 ya. 5 liter. Atau kalau pakai sirkulasi, nanti sirkulasi pakai air biasa dulu. Nanti begitu ini dipakaikan air aki. Air aki secukupnya. Nanti ketika dia sudah terlihat air yang baru keluar, nah itu baru ditutup radiator atau dipasang selang radiator. Berarti butuh 60.000. Kalau untuk menggunakan air ini, air coolant? Belum pernah kita coba. Enggak, kalau coolant berapa rupiah Mas? Oh kalau coolant? 4 liter. Coolant itu 1 liternya rata-rata ya. 1 liternya itu kalau yang konsentrat itu 90 sampai 150 ribu. Konsentrat itu maksudnya dia aplikasi di mobilnya harus dicampur dengan air. Iya, campur sama air. Misalnya kayak yang Nissan punya itu kan dia ada yang
Nissan Genuine Coolant itu 30% coolant, 30% coolant, air. Ya. Nah, itu memang harus dicampurkan apa? Kental. Kental dia. Konsentrat. Tapi kalau yang non konsentrat yang sekali pakai itu yang 4 literan itu ya rata-rata 200 sampai 300 ribuan. Oh, berarti lebih murah pakai air ini dong? Iya. Air aki. Ya enggak juga sih kan kalau yang kalau pakai air aki ya benar, Pak. Iya kan? Iya, kalau pakai air aki lebih murah. Cuman kalau dibandingkan konsentrat sama yang biasa, itu sebenarnya kalau dibandingkan Kalau konsentrat dia sama, Mas. sama. Wah, nih banyak yang bertanya Mas kemarin, Mas. Boleh nggak dicampur pakai air aki? Pada video yang lalu kapan terakhir Mas kan ngisinya pakai air aki tuh? Iya. Ada yang bertanya. Oh iya. Tapi bukan aki sir ya, cuma Oke. air aki yang suling, yang warna biru. Oke, nih diperhatikan ya, yang warna biru, jangan yang merah. Jangan merah. Kalau merah itu bahaya itu. Baik. Mas Ardi, apa tips buat Sobat Apedia? Tipsnya adalah sama seperti yang kemarin ya. Ini karena masih berhubungan sama radiator dan sistem pendingin yang ada di mesin. Jadi kalau untuk proses korok radiator itu dilakukan 1,5 tahun lah ya kalau untuk waktunya. 1,5 tahun. 1,5 tahun itu dilakukan korok radiator. Atau kalau misalnya dia mau ganti radiator, itu juga nggak ada masalah kalau radiatornya udah ada tanda-tanda ini keropos. Oh, keropos ya. Tentu kenapa kita sarankan 1,5 tahun itu ke teman-teman spesialis radiator? Karena apa? Karena dengan adanya kita ngorok itu kan lebih terpantau, Pak. Karena kan kita nggak mungkin mantau dalaman mobil kan kayak tadi aja kita coba ngecek ngocok-ngocok radiator itu aja itu kotorannya cukup banyak ya yang mengumpul. Apalagi kalau misalnya dia sampai 1,5 tahun itu kan untuk mobil-mobil yang lawas itu pasti butuh perhatian lebih dibandingkan dengan mobil-mobil yang menggunakan coolant. Kalau pakai coolant kit selama kapasitasnya itu dia masih cukup, nah itu nggak pusing-pusing amat ngurusin kualitas coolantnya. Tapi kalau yang air biasa, selain kita ngecek kuantitas, itu kita juga harus ngecek kualitasnya. Ketika kita sirkulasi, itu dia ada nggak gram-gram yang ikut. Kalau ada gram-gram, ada karat, ada kapur yang ikut bersirkulasi, nah itu yang harus kita segera mungkin lakukan pengecekan. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Kak Taufik dan juga Sobat Apedia. Semoga video dari kami ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.